Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto selaku investment connoisseur dari Moduit. Dan hari ini ada Bapak Eri Kusnadi dari Batavia. Thank you Pak Eri sudah hadir. Sama-sama. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol sedikit nih tentang yang namanya balance fund. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, balance fund itu adalah reksadana campuran. Jadi bisa ada obligasi, bisa ada saham, dan mungkin nanti Pak Eri juga akan cerita sedikit tentang itu juga. Nah, di sini saya mau tanya nih Pak, untuk Batavia Dana Dinamis, ini kan balance fund ya Pak. Ya. Nah, di sini itu ada obligasi dan juga ada saham gitu. Ya. Nah, untuk obligasi sendiri kalau saya lihat dari fund fact sheet ini kebanyakan ada di FR Pak. Betul. Nah, FR sendiri ini apa sih outlook-nya di kenapa bagus gitu Pak dimasukin ke fund ini? Oke, jadi kalau Batavia dan Dinamis, Gaby dari awal memang seporsi obligasinya itu lebih banyak di governments. Karena ini kan reksadana yang boleh dibilang campuran, porsi sahamnya juga lebih banyak, jadi kita pengen bonds-nya itu juga lebih aktif. Karena kalau kita ngomong obligasi pemerintah, dia pergerakan harganya lebih real, lebih aktual, mengikuti kondisi perekonomian terkini. Kalau obligasi korporasi itu akan lebih muted atau lebih lagging biasanya. Dan kita juga lebih nyaman obligasi korporasi yang durasi pendek. Jadi carry harganya nggak terlalu signifikan. Oke. Kalau kita ngomong per saat ini, outlook obligasi itu memang cukup menarik karena kita melihat saat ini kita berada di peak cycle dari interest rate ya di seluruh dunia. Cuman masalahnya nggak sama lah gitu ya. Puncaknya tuh nggak sama secara timing. Contohnya Indonesia udah 575 dari awal tahun sampai sekarang belum naik lagi 575, bahkan cerita ke depannya turun. US masih di 5,5 as we speak dan mungkin masih bisa ke 575. Euro barusan ke 4%. I don't know sudah peak atau belum. Kayaknya belum, masih mungkin naik lagi. Jadi tapi semuanya tuh kurang lebih 6-12 bulan ke depan itu sudah akan mencapai puncaknya semuanya. Jadi para investor juga sudah mulai memburu obligasi untuk secure yield di atas ini, untuk di-secure karena begitu nanti suku bunga turun, yield juga ikutan turun. Jadi banyak yang sudah mulai ambil posisi di obligasi dan itu yang membuat kita melihat outlook obligasi ke depannya itu memang cukup konstruktif. Oke, I see. Nah, dari fundnya ini sendiri ini menarik nih Pak, karena biasanya kan kalau fund itu ada yang fokus di bonds, ada yang fokus di equity. Nah, ini digabungkan satu fund itu ada dua aset kelas. Nah, boleh cerita sedikit nih Pak, strateginya apa nih? Kenapa memilihnya seperti itu? Jadi memang reksadana campuran itu kan salah satu reksadana, kategori reksadana yang ada di seluruh dunia, semua regulator tuh bikin gitu ya. Nah ini untuk membridging atau menjebatani orang-orang yang cukup agresif, but not that agresif. Jadi kalau misalnya dia masuk ke equity full atau saham full, itu agresif, tapi obligasi dia sudah lebih mumpuni daripada sekedar obligasi. Nah dibuatlah kelas aset campuran, balance funds, mix, atau di Indonesia reksadana campuran. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat reksadana campuran yang kita ini, porsi sahamnya itu antara 40-79%. Rata-ratanya 50-60%. Nah, jadi ini memberikan kesempatan buat teman-teman yang pengen investasi di kelas aset saham, tapi belum berani dengan full volatility, tapi sudah mulai bisa mengikuti perkembangannya, pergerakannya, dan juga bisa mendapatkan benefit dari kelas aset yang lain sebagai balancer. Atau bahkan dalam kondisi tahun ini, itu malah bisa menjadi booster juga, bukan cuma balancer. Karena kinerja positifnya cukup banyak juga yang dikontribusikan dari kelas aset obligasi. Oke, I see Pak. Nah, kalau strateginya sendiri nih kan ada beberapa balance fund itu memang yang punya obligasi yang membuat itu lebih konservatif. Ada juga yang menggunakan balance fund itu untuk biar bisa lebih banyak posisinya di cash, let's say, supaya saat momennya pas, mau lepas cash untuk masuk ke equity itu juga bisa. Nah, apakah di Batavia dan Dinamis ini juga ada strategi seperti itu, Pak? Ya, ada sebenarnya, tapi kita tidak terlalu signifikan. Jadi karena tadi porsi sahamnya minimal di 40%, jadi seberes-beresnya kita atau sekostis-kostisnya kita itu saham itu akan ada di 40. Kalau maksimalnya kan sesuai peraturan ya 79 gitu. Nah, in reality kita rata-rata sih di 50 sampai 60 rentangnya. Jadi quite aggressive, but not that aggressive gitu ya, lebih balance gitu ya.
dan kita mainin porsi obligasi dan cashnya itu tetap kita mainkan, tapi mungkin buffernya paling 10-15%. Maksimal swing about-nya ya. Jadi nggak terlalu ekstrim karena anyhow minimal 40% di saham. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya memang mayoritas reksadana campuran itu, mayoritas ya, nggak seluruhnya, itu lebih banyak yang punya target sendiri gitu. Maksudnya fixed range gitu ya. Range di tertentu, tapi range itu cenderung fix. Jarang yang super fleksibel. Karena sebenarnya kalau mau jujur kan fund manager manusia juga ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan mereka benar-benar super fleksibel, malah resikonya sebenarnya jadi lebih tinggi buat investor. Ada bias ya gitu ya. Ada bias. Betul I sekali. see. Oke. Berarti ini sebenarnya Batavia Dana Dinamis actually cocok untuk investor mungkin yang pengen coba masuk ke equity tapi belum terlalu 100% comfortable full di saham gitu. Betul. Ya, dengan resiko yang ada gitu. Betul. Jadi udah dapetin karakternya tapi nggak full, volatility-nya belum full, tapi udah dapetin karakteristiknya. Goyangannya udah lebih besar daripada bonds, naik turunnya juga udah mimicking equity market, tapi nggak full simetris seperti si equity marketnya itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau dari benchmarknya sendiri nih Pak, karena aset kelasnya kan ada dua nih di dalamnya, itu menggunakan perhitungan seperti apa Pak? Ya, jadi kita benchmarknya juga kita gabung. Jadi untuk reksadana Batavia Dana Dinamis kita 60%-nya pakai GCI, 40%-nya pakai time deposit tenor 6 bulan. Ya, jadi kita average, kita weighting. Kita weighting, kita gabungin. Soalnya kalau misalnya kita pakai benchmarknya 100% equity, lah kan kita nggak 100% saham. Nggak fair. Betul. Kalau kita pakai 100% time deposit, loh jadi misleading ada sahamnya. Nah, jadi kita masukin 60% GCI, jadi ada volatility-nya, tapi ada porsi lain yang lebih proxy ke obligasi, itu yang menurunkan volatility-nya, itu yang jadi benchmark. Oke, I see. Nah, untuk ini sendiri nih Pak, karena ya balik lagi ada two kinds of asset class di situ. Untuk dari segi return, ini apakah memang untuk outlook blended nih dari bond sama dari equity? Apa cara kita melihatnya dari perspektif seperti apa Pak? Oke, jadi karena karena kelas asetnya beda, karakteristiknya beda, sebenarnya kita punya acuan masing-masing return yang bisa di-generate dari masing-masing kelas aset. Contohnya kalau misalnya equity lagi bull, kan mungkin bisa double digit. Tapi kalau bonds lagi bull, jarang ya. Nggak selalu bonds bull itu bisa double digit. Mungkin single digit gitu ya. Jadi kita tetap sesuaikan dengan nature dari karakteristik masing-masing fund. Jadi yang porsi obligasi itu nanti dipegang sama fixed income guy, yang porsi saham dipegang sama equity guy. I see. Nah, mereka janjian secara makro aja. Janjiannya secara makro, turunannya masing-masing. Gitu. Jadi saling balance. Oke, I see. Wah, berarti ini teman-teman yang invest di fund ini beruntung banget dapat dua expertise nih, ada dua fund manager yang ngurusin satu fund gitu. Betul. Oke, I see. Baik, berarti buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum pernah invest di saham tapi kepengen tahu gitu apa sih rasanya gitu, mungkin ini adalah suatu instrumen yang bisa membantu bridging gitu the gap between mungkin dari fixed income mau pindah ke equity, ini bisa jadi door opener gitu ya Pak Eri. Ya, oke. So hopefully untuk teman-teman ini udah menjadi insight something baru yang bisa dipelajari. Jadi buat yang tertarik dengan ini bisa langsung aja download aplikasi Moduit dan cari Batavia Dana Dinamis. Informasi dari fund fact sheet dan lain sebagainya juga ada di situ untuk teman-teman bisa baca, dan juga langsung beli di sana juga bisa. Untuk nasabah Moduit Pion bisa hubungi Wealth Advisor Anda. Sekali lagi thank you Pak Eri and Batavia, dan see you next time teman-teman.